Oke, halo. Jadi kita hari ini mau bahas sedikit tentang fungsi trigonometri. Fungsi trigonometri. Sebenarnya teman-teman nggak tahu belum apa itu fungsi trigonometri dan karakteristiknya betul. Jadi singkatnya fungsi trigonometri ini adalah fungsi yang di dalamnya adalah bentuk trigonometri, entah itu sin, entah itu cos, atau tangan dan turunan-turunannya. Nah, bentuk bentuk umum dari sebuah fungsi trigonometri, bentuk simbolannya itu pasti kalau nggak sin x, dia cos x, atau sin cos tangan x sama dengan x. Jika misalnya kita soalnya tentang fx sama dengan cos x, maka kita pakai yang cos x aja. Terus kita lihat grafik fungsi cos x. Nah, jadi grafik fungsi cos x, aku Indonesia. Jadi, grafik fungsi cos X pada bentuk normalnya itu seperti ini. Cos X. Ini ya, ada titik puncaknya, dia mulai dari 0,0, 0,1 maksudnya, titik maksimum yang di sini. Lanjut terus sini sampai ada turning point lagi di sini. Selanjutnya, jadi kalau misalnya berarti fungsi cos yang normal, itu seperti ini. Ada satu dan satu enggak. Terus gimana kalau misalnya fungsi cos ini kita kalikan dengan suatu pengalih, misalnya 2x. Wah, ini lihat bahwa, oh ya, sebentar. Hmm, karakteristik dari fungsi trigonometri itu dia punya yang namanya amplitudo dan ada periode. Jadi amplitudo itu adalah jarak dari sumbu X ini, dari apa namanya? Aku nggak tahu sih namanya apa, tapi kayak pertimbangan ini. Dan titik yang paling tinggi, titik yang paling rendah. Nah, ini namanya amplitudo. Dan periode itu berapa lama si apa namanya grafik ini mencapai satu gelombang gitu. Gelombang itu berarti satu gunung, dan satu lembah. Nah, kalau di sini itu periodenya sampai 6,28, atau kalau kalian perhatikan 6,28 itu adalah 2 kali 3,14 alias 2 pi gitu ya. Kalau di film itu biasanya kita pakai pi radio. Jadi kalau di sini 2 pi di sini apa namanya? Nah, kalau misalnya dia dikali kan dengan 11, misalnya dibagi dua, maka dia bakal jadi lebih rendah. Lebih rendah ya kan? Di mana asalnya satu gelombang itu bisa sampai di sini 6,28, sedangkan kalau misalnya X yang kita bagi dengan dua, itu satu periode bisa sampai 12,56 alias dua kali lipatnya dari yang sini. Nah, sedangkan kalau misalnya nggak kita bagi, tapi kita kalikan, misalnya yang kedua, nah justru periodenya makin sempit, ya nggak sih? Periodenya soalnya kalau yang normal kan yang gede ya, yang tiga yang normal. Dia satu kali berputar gitu, satu kali gelombang dia sekitar 68, sedangkan kalau yang cos 2x yang dikali dengan dua itu satu gelombangnya yang memang mirip itu cuma sampai 34 kalau sampai dua. Nah, karena itu kita bisa catat nih di sini di share coba tadi bisa ini bahwa kalau misalnya bentuk si fx sama dengan proses ini x-nya kita manipulasi atau kita bentuk di beberapa sesuatu yang lain, kita kasih pengalih istilahnya ya, kita kasih pengalih skala misalnya cos ax dengan a yang masuk ke dalam bulat, maka yaitu periodenya
Periodenya bakal lebih pendek atau lebih cepat sebanyak A kali. Kalian siapa periodenya ya, karena periode awalnya ini adalah dioksid, periode normal ya. Kalau misalnya dia dipercepat, berarti kan udah berarti periode. Tadi adalah berarti nanti kalian bisa cek aja lagi di grafiknya. Nah, sedangkan kalau kita punya punya fx kesamaan cos sin x per a yang k ini membagi, maka sesuai grafiknya yang kita lihat, si grafiknya bentuknya periodenya ini tadi lebih landai ya. Jadi kayak eh, kalau yang normal ya udah gini. Terus kalau misalnya yang dipercepat bisa 2 kali, itu kalau kalau yang landai, kalau dibagi, jadi dia malah 2 kali kedua. Nah, jadi kita bisa bahwa kalau misalnya dibagi, periodenya akan lebih panjang. Sebenarnya Kak, kalau misalnya jadi aksinya adalah karena dia diperpanjang atau lebih panjang, diperbesar gitu ya periodenya, jadi dikali berarti terus sekarang kita lihat nih di soalnya, yaitu fx sebenarnya bla 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 bla. Jadi ada cos x per 2. Maka kita udah bisa tahu nih dari sini bahwa si periodenya, periode periode ini adalah 2 kali lipat. Nah, ini kan kemudian 2 kali lipat dari periode normal. Jadi maka periodenya adalah aktif. Nanti ini kita catat lanjut. Nah, sekarang kita lihat lagi di sini. Kalau di soal, si fungsi yang kita ini adalah 2 ditambah 3 cos x per 2. Nah, sekarang kita lihat apa eh, apa akibat dari atau konsekuensi apa konsekuensi dari pengalian suatu angka atau pengalian skalar, itu kan pengalian suatu angka di depan fungsi trigonometri. Nah, lagi kita bisa kembali melihat grafik yang kita punya. Jadi aku udah nulis di sini. Kalau kita punya fx sama dengan cos x, maka kalau kita mau pastikan ini sama dengan 3 cos x, maka lihat dia justru yang menunjuk bukan periodenya lagi, tapi amplitude. Amplitude itu ini tadi jarak antara tangannya ini ke titik maksimum. Nah, ya, kalau teman-teman lihat di sini, periodenya masih sama, sama-sama di apa ini? Dia kan berhenti di sini. Wih, apa dia? Wih, dia ada di sini. Waktunya ada di sini. Di 6,8 ambil si dua tadi. Sama kan, ini juga sama. Yang berbeda itu apa? Yang berbeda itu amplitudenya doang. Amplitudenya berbeda. Nah, sekarang gimana kalau misalnya kita adanya cos x per 2. Terus cos x per 2 ini kita kalikan dengan 3. Nah, sama juga. Di sini pun periodenya masih sama, cuma amplitudenya aja yang menjadi dikalikan dengan 3. Menjadi 3, rasanya kan sampai di angka 3. Terus asalnya nilainya adalah 6,28. Jadi di sini nilainya adalah 6,8 juga, cuman dia ada di tutupnya yang 3. Misalnya itu ya, simpelnya. Ini ada di minus 1, ini ada di minus 3 gitu ya. Berarti kita bisa tulis lagi satu sifat dari
fungsi trigonometri. Kalau misalnya ada fx, benar cos x, cos ax, sorry. Cos x ini kan normal ya. Kalau kita punya fx sama dengan a cos x, maka si apa namanya amplitudo dari grafik ini amplitudo akan naik 2 kali. Kita akan naik a kali lipat gitu. Nah, misalnya amplitudo itu kan mengangkat ini ya, mengangkatnya akan belajar baik. Jadi akan naik a kali lipat. Misalnya asalnya nilai maksimal 1, dan ini satu. Kalau misalnya amplitudo dengan kali dengan a, maka nilai maksimal adalah a, dengan ini adalah minus a. Ini nah, kalau kita bahas ini soal, di mana soal kita punya teks dengan ditambah 3 cos x per 2. Maka udah ada 2 info yang kita tahu bahwa si grafik ini punya periode 2 kali lipat dari biasanya, dengan 2 kali 2 alias 4. Dia punya pengalih 3 lipatnya. Maka amplitudenya adalah atau nilai yang sering ada di 953 dan nilai-nilainya ada di biasanya yang tujuannya sebenarnya juga. Nah, sekarang gimana kalau misalnya kita tambahkan dengan sesuatu? Kita tambahkan dengan 2. Apa yang akan terjadi kalau kita tambahkan suatu fungsi dengan suatu bilangan? Misalnya kita sebut aja bentuknya, misalnya bentuk x dengan c konstanta ditambah dengan a cos bx. Selanjutnya, ini kan nggak tahu tadi. Ini yang ngaruh ke amplitudo, ini yang ngaruh ke periode. Nah, ini si C ini ada manfaat apa? Kita lihat lagi ke eh, grafik ini. Kita lihat kalau misalnya kita tambahkan dengan sesuatu, relevan tidak? Nah, kalau kita punya grafik cos X doang kan kayak gini. Sekarang aku nambahin grafik cos X. Ditambah misalnya dengan 2. Wah, apa yang terjadi teman-teman? Kita lihat bahwa grafiknya sama aja. Cuman dia cuma beda posisi doang. Dia pindah kemana? Dia pindah ke atas sebanyak berapa satuan? Jadi 2 kan. Yang asal sakit, jadi 3. Yang asalnya 5,4, jadi maksudnya ini si yang asalnya ini 1. Oke, jadi ada di 1, dia naik 2 kali. Dia naik 2 satuan ini maksudnya. Ini serangan di 1 juga menjadi ada di 3. Ini misalnya ada di 0, ini ada di 3. Tapi intinya yang berarti 2 gitu. Nah, sama kalau misalnya kita punya sama dengan 3 pas X per 2. Jadi ya, kita tambahkan dengan 2. Maka semua nilainya dari tambah dengan 2. Alias si grafiknya naik 2 satuan. Karena grafiknya naik 2 satuan, berarti bisa kita generalisir kalau ada suatu fungsi fx sama dengan c ditambah a plus bx, maka sebenarnya si fungsi ini pasti akan dinaikkan sebanyak c sekian. Nah, fungsi yang dinaikkan ini ngaruh kemana? Ngaruh ke amplitudo atau tidak? Tentu sebenarnya amplitudonya nggak ngaruh, gitu. Nggak ngaruh karena kalau saat amplitudo 3 ya tetap 3. Cuman ya di koordinat nih, misalnya nilai maksnya adalah 3. Maka karena jadi tambah 2, nilai maksnya jadi tambah 2 juga. Jadi terus nilai min 3 karena dia apa namanya?
dinaikkan 91-an jadi min 3 ditambah 2 min 1 gitu. Bentuknya aja yang berubah. Tapi amplitudonya berubah. Nah, sampai sini paham ya teman-teman. Jadi ada beberapa eh, sifat dari fungsi trigonometri. Dimana kalau misalnya dia itu fx sama dengan plus ax dengan lebih dari x sama dengan ada suatu pengalit, maka dia ngaruh ke periode. Terus kalau misalnya ada suatu pengalit yang ada di depan x, yang ada di depan fungsi trigonometri ini, maka dia ngaruhnya ke amplitudo. Dan kalau misalnya ada tambahan pas di belakang, maka dia ngaruhnya ke kenaikan atau peningkatan fungsi. Sebenarnya teman-teman ngerti ya. Oke, berarti sekarang kita lanjut ke dalam soal. Nah, di soal diberikan 4 pernyataan mengenai fungsi 2 ditambah 3 cos X per 2. Oke, kita terus ulang di sini ya. Karena kalau ada pernyataan, coba. Ini kita punya fungsinya, the main function is X sama dengan 2 ditambah 3 cos dari X per 2. Nah, pernyataan pertama kita cek ya. Periode fx adalah 2 pi. Pernyataan pertama, periode adalah 2 pi. Nah, periodenya adalah 2 pi. Apakah ini benar atau salah? Kita cek aja. Periode kan dia dipengkati sama yang ada di dalam x ini. Sedangkan kan dibagi ya. Kalau dibagi justru dia malah makin lambat. Jadi bakal periodenya bakal berubah sebanyak 2 kali 2 kali ini kan karena kedua ya. Kalau cara bentuk timurnya ya kalau cara kerasan sama dengan 2 kali dikali dengan karena A yang kita punya adalah 2, maka ya periode ini 2 kali 2 alias 4. Ini berarti salah. Nah, reaksinya justru malah dibagi 2 ya. 2 dikali dengan 2 alias 4. Ini salah. Nah, sekarang kita masuk ke pilihan yang nomor 2. Pilihan yang nomor 2 adalah grafik F memotong sendiri di titik 0,5. Memotong sendiri di 0,5. Nah, ini gimana cara kita setnya? Ya, gampang aja. Kalau misalnya kita punya titik, berarti tinggal dimasukin aja. Kalau misalnya ini berarti ya dia emang pernyataan ini benar. Kita sekarang masukin ya. Sekarang punya efek selanjutnya 3 ditambah 3 tadi 2 ditambah 3 plus X per 2. Kita masukin ini kan X-nya 0. Ini adalah 5. Maka F0 ini harus dengan 5 ya. Adalah 2 ditambah 3 cos 0 per 2. Dimana ini kan kembali ke cos 0. Cos 0 dan cos 0 itu bernilai berapa? Cos 0 bernilai 1. Jadi kalau kita masukin, ini nggak 4 persen dengan 2 ditambah 3 kali 1, ya ini bernilai 5. Karena 2 tambah 3 ya 5. Maka pernyataan kedua ini bernilai benar. Ya, dan 2 sampai 1 2 dan seperti yang kita lihat nilai maksimum dari fx adalah 3. Nilai maksimum itu tadi dia berkaitan dengan amplitude. Oke, karena kita punya amplitude yang adalah uh, berkaitan dengan misalnya 2 ditambah 3 max x kan karena amplitude adalah 3, maka sebenarnya titik puncaknya adalah 3 tadi. Karena di berat ini kan selama 2 satuan, saya udah tadi 2. Jadi mau maksimum alias ini nilai maksimum adalah 5. Nilai maksimum ini kita ini
Tapi kalau di sini kan dia bilangnya tiga ya. Berarti ya salah dong cara satu. Berarti itu ini yang sini bisa dengan tiga ini salah nih guys. Karena yang benar adalah lima. Sama. Nanti kita bisa pakai di sini. Kalau anak yang pernah kamu lihat, nah sekarang kita cek nilai minimum jadi angka segala macam. Nilai minimum itu saya tadi juga. Berarti kan dia amplitudenya adalah amplitudenya kan tiga. Amplitudenya tiga. Berarti normalnya nilai minimumnya juga adalah min tiga ya. Terus kita nilai minimum berarti min tiga lah ya. Nah, gitu. Karena awalnya karena si amplitudenya adalah min tiga yang ke bawah. Oke, kalau misalnya itu digunakan dengan dua berarti nilai minimumnya adalah dua min tiga alias min satu. Maka nilai minimum sama dengan min satu adalah benar. Oke, nah, kita juga dapat yang empat tidak benar. Dua mana yang itu pernyataan dua yang saja yang benar. Tidak saya. Oke, semoga dapat